Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi baratil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ustadz mulyati dan seluruh para santri Pondok Tauhid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025 atau bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah. Kita kembali memulai hari Jumat setelah libur lama. Ini Jumat keempat untuk bulan Syawal dan pertama buat pengajian pertama tafsir Jalalain ya, setelah libur 1 bulan kurang lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan diberikan panjang umur, istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita semua selalu dijaga oleh Allah iman Islam kitanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan membahas surah Ar-Rahman. Setelah kemarin bulan Ramadan kita menyelesaikan tafsir surah Yasin, sekarang tafsir surah Ar-Rahman. Jadi dari sekian 114 surah dalam surah Al-Quranul Karim, salah satu nama dari 114 surah itu adalah Ar-Rahman. Min asma'illahi ta'ala al-azam. Dari salah satu nama Allah yang termasuk ini nama yang azam, yang paling agung. Dan di Al-Quran itu nama Ar-Rahman, nama Allah ini yang pertama kali disebut dalam Al-Quran. Di surah apa? Di surah apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah nama Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman pertama kali ini. Setelah Allah langsung Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Jadi Allah sangat penuh kasih sayang kepada makhluknya semuanya, khususnya manusia. Dan termasuk kepada jin. Jadi Allah banyak memberikan kenikmatan itu khususnya untuk manusia dan jin. Yang lain juga menikmati rahmannya Allah, tapi tidak sebanyak manusia dan jin. Ya, hewan juga sama, menikmati makan, minum, tidur, itu rahmat dari Allah. Tapi hewan tidak bisa menikmati seperti manusia. Tidak ada hewan naik manusia, tapi manusia banyak yang menaiki hewan. Hewannya dimanfaatkan. Ada yang jadi kendaraan seperti kuda, himar, onta. Ya, ada hewan sebagai peliharaan, menjadi bisnis. Ya, burung contohnya. Dia nggak bisa untuk dinaikin, disembelih dagingnya sebagian, ada burung yang digoreng. Tapi banyak juga burung yang harganya puluhan juta. Ya, benar nggak? Yang banyak manfaatin burung siapa? Manusia. Yang menempati untuk kendaraan seperti kuda dan yang lain itu siapa? Manusia. Yang menikmati hewan dagingnya juga manusia. Bentar lagi itu kurban, ya kan? Itu hewan banyak yang disembelih, ribuan disembelih. Ya, itu yang makan siapa? Yang makan siapa?
Ya, jadi itu. Jadi, makanya yang ditegur manusia. Di sini surah Ar-Rahman itu belum lagi buah-buahan. Jarang hewan makan buah-buahan, anggur, duren, jarang. Yang makan duren, buah-buahan, anggur, mangga, semua salak, jeruk, siapa? Manusia. Jadi dari buah-buahan yang Allah ciptakan, hewan yang Allah ciptakan banyak dimanfaatin oleh manusia. Maka di antara yang ditegur manusia, termasuk jin. Jin itu satu makhluk yang sama dengan manusia, beda alam, beda sosok, beda fisik. Ya, makanya kalau jin bareng sama manusia rame-rame ya ribut terus nanti. Ya kan? Dia Allah ciptakan beda alamnya, tapi sama kayak manusia. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ya kan? Ada yang taat, ada yang patuh, tapi ada yang ingkar dan ada yang maksiat. Gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah ini maka Allah menurunkan surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Ya. Kalau Yasin berapa ayat? 80. Kalau Ar-Rahman 78 ayat. Kalau Al-Waqiah Al-Waqiah berapa? 96. Kalau Al-Mulku 30 ayat. Kalau Al-Kahfi 100. Dari 78 ayat surah Ar-Rahman ya, itu terdiri yang terulang dalam ayat yang sama. Apa coba? Apa yang sama diulang-ulang? Siapa yang tahu itu berapa kali? 31 kali. Ya. 31 kali, hampir kurang lebih 40%, bayangin. Jarang terjadi surah manapun dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang dalam satu surah itu ada kalimat yang sama diulangnya sampai hampir 40% dari jumlah ayat, kecuali surah Ar-Rahman, yaitu apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, jadi ini penting kita pahami. Maka nikmat mana lagi, wahai manusia dan jin, yang kalian dustakan? Banyak kurang bersyukur manusia ini. Faqalilan ma tashkurun, itu Allah ulang-ulang. Sedikit sekali yang kalian syukuri. Masya Allah. Banyak orang lalai lupa sama nikmat Allah. Paling tinggi nikmat iman Islam. Banyak orang iman Islam tapi lupa nikmat lain, nikmat umur. Kadang-kadang kita nggak disyukuri itu nikmat umur kita. Banyak disia-siakan, waktunya dibuang, banyak yang tidak digunakan. Besok itu summalatus alunna yauma idzin anin naim. Setiap manusia pertama kali termasuk pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah adalah wa'an umrihi, dari umurnya. Untuk apa aku berikan, kalian gunakan untuk apa? Begadang sampai malam, pulang begadang, tidur, ngobrol, gak karuan. Besok lihat. Ini penting. Ya, ini penting. Makanya yang ngaji aja kadang lupa, apalagi nggak ngaji. Banyak orang, 1 detik manusia mati itu bisa menghilangkan miliaran pada kelas tertentu. Presiden sedetik mati, dunia kembali. Benar nggak? Semenit aja mati, nggak bernapas presiden, dunia kembali. Bukan hanya nasional, wah udah pada sini. Medsos apa, TV semua ribut.
Bener nggak? Siaran langsung biaya semua. Hah? Apalagi mati sejam. Orang nggak sadar. Carikan dokter ahli, carikan segala macam. Kali masih bisa ditolong, berapapun biayanya oleh negara ditanggung. Yang kelas menteri mati ramai juga. Nah ini orang cuma numpang napas di ICU, di IGD numpang napas itu jutaan per hari. Pakai tabung gas, ya, pakai oksigen hanya untuk napas saja. Itu juga nggak bisa apa-apa. Ini kadang-kadang manusia, ya. Jadi surah ini menegur kita semua umat Islam, ya. Lagi santri ini harus sadar betul, ya, harus benar-benar manfaatin waktu. Karena besok umur kita akan ditanya, untuk apa diamalkan umur itu yang gratis itu? Tidak ada orang yang mampu membeli umur, nggak ada. Seandainya ada orang bisa membeli umur, ini salah satu nikmat. Makanya Allah tegur dengan surah Ar-Rahman. Mungkin orang kaya-kaya, pengusaha-pengusaha konglomerat dari internasional, nasional, daerah, dia lebih baik bayar 1 bulan 1 miliar daripada mati. Benar nggak? Bayar 5 miliar kelasnya Bill Gates sebulan, yang penting hidup, itu bisa. Karena pendapatannya lebih dari itu. Kecuali orang fakir miskin harus biaya 5 miliar mendingan mati, katanya begitu, ya kan ya. Habis apa yang dijual? Tapi Allah tidak memandang itu. Pokoknya ada orang di amin lakasifil halqi afala yaqilun. Ada sebagian manusia yang diberikan umurnya panjang. Itu yang kalian baca dalam Al-Quran. Waman amin lakasifil halqi afala. Tidak sadar diberikan umur panjang, padahal aku balikin kembali karakter dan wataknya, perilakunya yang semakin tua itu seperti anak kecil. Orang makin tua suka anak kecil. Dulu anak kecil itu didorong waktu kecilnya kalau jalan pakai ya kan? Udah tua sama pakai kursi roda. Bener kan? Dulu waktu kecil makannya disuapin. Makin tua sering sakit, tidak bisa makan, ininya stroke, ini stroke, makannya disuapin. Tapi banyak manusia yang sehat nggak sadar. Nggak usah macem-macem, nikmat pengen kentut itu aja mahal. Orang nggak bisa kentut 3 hari, kembung. Biayanya gede, harus dirawat di rumah sakit. Nggak bisa kentut. Makanya kalau ada kentut, kita bisa kentut, syukuri. Alhamdulillah bisa kentut. Jadi alhamdulillah aja tuh pik. Bukan hanya habis makan pik. Kalau kita habis kentut, alhamdulillah lega. Habis kentut. Coba kalau nggak kentut-kentut, apalagi nggak buang-buang air, ya kan medok-dok. Wah sakit, harus dirawat. Tapi kadang manusia lupa. Kita sering sia-siakan umur kita. Kita sering dibuang waktu kita. Makanya Allah tegur benar. Kurang apanya sih Allah sayang sama makhluknya yang namanya manusia. Karena yang akan ditanya manusia jin besok. Hewan kerbau nggak dihisap, ya, sapi nggak dihisap, ayam nggak dihisap, kambing nggak dihisap. Maka manusia kalau pengen nggak dihisap jadi apa? Jadi apa, Adil? Jadi kebo, ya. Kalau jadi manusia juga bisa, nggak dihisap. Manusia apa? Hah? Manusia apa yang nggak dihisap? Majnun. Tahu majnun? Orang gila, mau dihisap atau enggak? Ya. Makanya ada doa salah satu, Allahumma ja'alni nisyanan mansiyah. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang lupa, benar-benar lupa. Bukan lupa dibuat-buat lupa. Kita sering nggak sholat subuh. Benar nggak? Laporan dari wali santri ada yang sering kesiangan. Coba bayangin kalau mati belum sholat, gimana?
manusia. Itu harus mikir. Ya, Masya Allah nikmatnya. Maka Ar-Rahman itu nggak pandang bulu. Allah kasihkan semua nikmatnya di dunia kepada manusia. Tapi Ar-Rahim itu khusus, spesial untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kalau Ar-Rahman umum, ya. Kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah umum. Tapi yang Allah tegur khususnya itu orang beriman. Karena kalau orang kafir nggak wajib sholat, orang kafir nggak wajib puasa, orang kafir nggak wajib zakat, orang kafir nggak wajib haji. Tapi orang Muslim, orang beriman akan ditanya. Orang kafir akan ditanyakannya cuma kenapa kalian nggak beriman? Padahal banyak sekali mendapatkan fasilitas. Makanya fayawma idzin la yusalu an dzambihi insun wala jan. Nanti di ayat ada. Nanti ada dua kelompok manusia yang di akhirat tidak ditanyakan lagi, tapi dua-duanya akan dilempar di neraka. Itu adalah yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Kalau kalian hafal Quran tahu artinya enak, Masya Allah. Ya, wahai ngajinya benar, jangan ngantuk. Ya, yang serius. Besok ditanya dihisab, ya, sama Allah. Umur kita untuk apa? Oh, untuk ngaji. Ngaji di mana? Di Pondok Kafir Nurul Quran. Ngaji apa? Surah Ar-Rahman. Bukti. Jadi saksi nanti. Jangan dikira nggak dicatat. Terus surah apa lagi? Alhamdulillah udah Yasin. Masa cuma 2 surah aja? Ada lagi nanti. Ini sebagai saksi bagian dari umur kita gunakan untuk belajar Al-Quran. Besok akan ditanyakan. Ya, kamu kenapa nggak bisa baca Quran? Di dunia ngaji Quran gak? Ya, banyak kan orang Muslim nggak bisa baca Quran karena waktu hidupnya dari kecil nggak belajar Al-Quran. Banyak orang Muslim bisa sholat, tapi sholatnya banyak yang nggak benar karena nggak mau belajar fikih sholat. Nanti itu akan ditanyakan semuanya. Jangan dikira bebas di dunia, bebas besok di akhirat. Kita ditanya sama polisi, sama pengadilan aja takut. Apalagi besok ditanya sama Allah, Hakim yang Maha Adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Gak bisa kita akan mengelak, membantah, gak bisa akan membohongi Allah. Gak bisa. Umur kita akan ditanya. Maka surah Ar-Rahman ini dalam berbagai ayat yang terpisah-pisah Allah tanyakan, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ulangi lagi, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Berulang-ulang digituin, manusia masih lupa. Udah, kata Allah, biarin. Nanti aja sekalian di akhirat, digeding, dibakar, digoreng. Ya, mulutnya enggak pernah ngomong jujur, nanti dirocok-rocok. Lidahnya selalu bohong, nanti digunting-gunting. Ya, matanya banyak lihat maksiat, nanti dirojok-rojok dengan besi panas. Telinganya enggak mendengarkan kebaikan, ya, akan dirojok-rojok juga di neraka dengan besi panas. Ayo, mau apa kita? Na'udzubillah. Maka mumpung di dunia, ya Allah ingatkan, salah satunya dengan surah Ar-Rahman. Allah sayang tanpa batas. Kasih sayang yang tanpa batas itu hanya Allah. Dan Allah tidak punya kepentingan, tidak punya apa-apa atas yang kita lakukan. Itu kembali kepada kita. Faman syakara falinafsi waman kafara fa'alaihi kufur, kata Allah. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, itu kembali manfaat syukurnya untuk orang yang bersyukur. Tapi waman kafara fa'alaihi kufur, siapa yang ingkar, siapa yang bangkang, siapa yang susah diatur, maka kekufurannya tidak berdampak kepada Allah, tapi akan berdampak kepada pelaku yang kufur. Jangan sampai kita ini jadi manusia yang kufur nikmat. Dikasih umur kita banyak kita buang, dikasih umur kita tidak manfaatkan. Bisa
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Umur kita, sehat kita sia-siakan, kita buang, tidak banyak yang tidak kita gunakan. Ingat, kalau kita gunakan nikmat Allah pada tempatnya sesuai dengan pemberi nikmat kehendaknya, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dikasih ilmu diamalkan, maka ilmunya akan terus bertambah. Dikasih nasihat itu diamalkan, akan ditambahkan lagi kenikmatan. Ya, dikasih hartanya disyukuri, zakat, infak, sedekahnya benar, azidannakum pasti akan ditambah. Tapi ingat, sehat, umur, rizki, semua yang kita nikmati tidak kita syukuri, la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, siksa Allah itu sangat keras, sangat menyakitkan. Tapi kalau hati sudah tertutup, dibilangin begitu juga nggak berubah. Nah itu bahaya. Kalau orang dinasehatin sama agama, ya sama Quran, tapi balaqad ja'ana lahum nadhirun mubin. Nanti ada sekelompok di akhirat di neraka. Kamu kenapa masuk neraka? Apakah tidak datang alam ya'tikum? Apakah tidak datang kepada kalian yang memberikan nasihat? Bala, betul. Qalu bal apa? Law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi adzabi sadab syair. Iya, tapi kami membangkang, kami enggak nurut ya Allah. Datang si nasihat itu, tapi enggak mau nurut. Kalau law kunna nasma'u naqilu, itu yang kalian baca. Ya, cuman karena enggak tahu artinya ya biasa aja. Law kunna nasma'u naqilu, seandainya dulu kami mendengar dan kami mentaati nasihat baik itu, ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan menjadi manusia-manusia orang-orang yang di neraka sa'ir. Kami tidak akan disiksa di neraka. Cuman kami dulu membangkang, kami susah diatur, kami susah dinasehati. Kami tahu ada yang nasihati tapi kamu tidak naati, tidak mentaati. Ingatin, nanti ketemu semuanya. Makanya terus ngaji. Orang semakin tahu Al-Quran, semakin tahu apa yang ada kandungan dalam Al-Quran. Hidup itu satu, cuman pengen ridho Allah. Apapun profesinya, apapun yang dilakukannya, udah sholat, cari duit, ngaji, cari ridho, semangat. Karena tidak ada lagi orang yang hanya diridhoi oleh Allah yang akan apa? Selamat dunia akhirat. Bagaimana caranya? Ya tadi, melaksanakan perintah Allah dengan cara bersyukur yang benar. Ya, nah itu dikasih ilmu kita, baru kita amal. Jangan mengikuti hawa nafsu, bahaya. Ini Allah. Nanti sampai akhir kalian tamat surah ini, kalau kalian merenungi, mudah-mudahan bisa berubah. Tapi kalau hatinya keras, manusia sulit. Diapain, dijejelin apa juga susah. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang kafir dinasihatin kayak apa aja yang hatinya sudah tertutup, itu susah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertutup hatinya. Harus terbuka sama nasihat. Nasihat dibilanginnya ngomel-ngomel. Nah, ada tuh. Ya. Nasihat kok dibilangnya beda. Ad-dinu nasihat. Ya, agama itu memang nasihat. Ya, agama itu memang nasihat. Tapi ada nasihat kalau dibilangnya ngomel-ngomel. Ya, ada sebab ngomel dulu tuh orang. Ya kan? Ya santri sini sih enggak, di luar. Ya, santri sini ada enggak yang ngomong begitu? Ada enggak? Enggak, jangan sampai. Ya, kalau udah menganggap agama
geguyon, pelecehan, hati-hati. Wallahu yastazi'u bima yamuddum bitughyanihim ya'mahun. Kalau menganggap Quran, menganggap nasihat, menganggap agama dilecehkan, Allah akan lecehkan dia hidupnya di dunia dan di akhirat. Lahum fid dunya hizu wa lahum adzabun adzim. Kalau sudah melecehkan Allah, melecehkan agama, melecehkan nasihat agama, hati-hati. Jadi kalau ngomong hati-hati, besok ada pertanggungjawabannya. Ngetik di HP, itu hati-hati, semua ada pertanggungjawabannya. Tangan bisa ngetik di HP itu nikmat, ya. Kalau disetrukin, banyak orang yang udah nggak bisa ngetik, tangannya kaku, setruk, ya kan? Nggak bisa. Hati-hati nih, ngomong apa ini. Maka Ar-Rahman, nikmat mulut, nikmat tangan, semua jari-jari tangan semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah itu baru nama Ar-Rahman aja. Kalau kita hatinya terbuka manusia nih, ya. Kalau hatinya manusia itu mengerti, mau memahami, malu hidup sama Allah nggak bersyukur. Malu kita nggak patuh sama Allah. Karena Allah begitu baiknya, luar biasa. Hari ini nikmat hidup beda dengan nikmat hari kemarin. Hari besok nikmat lagi beda lagi dengan nikmat yang lain, ya kan? Hari ini makan dengan nasi goreng, hari ini makan bubur, hari ini makan, selalu nikmatnya berubah, lidahnya satu. Kalian kalau menikmati makanan, menikmati apa itu, lidah apa hidung apa tangan? Lidah kalian ada berapa? Tapi bisa merasakan ribuan rasa. Ya, pisang, namanya pisang, tapi disebut pisang raja, pisang kepok manis, kepok asin, kepok Bali. Beda semua rasanya, lidahnya satu. Pisang raja ini, pisang raja ini. Bisa rasanya beda. Kurma, ada macam-macam kurma sukari, kurma ajwa, beda masuk. Di lidah yang nyari. Sehingga membuat makanan mahal, makanan enak itu karena ada lidah. Benar kan? Orang lupa tuh nikmatnya lidah. Kalau dicabut nikmatnya lidah, sehingga semua makanan sama, rasanya sama, nggak ada nikmatnya makan. Makan rendang sama jengkol sama, makan coklat sama teh kotok sama rasanya. Repot, bener nggak? Daging semua sama. Ikan, ayam, daging, kambing, sapi, onta, kerbau, sama-sama dagingnya beda rasanya. Bayangin kalau itu rasanya sama semua. Dicabut saraf rasanya. Ini ada sarafnya di lidah. Nah itu hal sepele-sepele gitu kadang manusia. Terus lidahnya ngomongnya untuk yang gak karuan. Ngomongnya kasar, ngomong jorok, akan ditanya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Itu Allah Ar-Rahman. Ini baru saya pertama nih. Coba kita sadari, belum nikmat-nikmat lain. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal nanti masa tua kita, menyesal apalagi di akhirat. Dulu ditanya umur aja belum bisa jawab. Ya, manusia itu akan ditanyakan 4 hal. Kalau 4 itu tidak bisa jawab, itu akan terbelenggu, belum bisa masuk surga. Ya, nanti manusia akan ditanyakan 4 hal. Ya, setiap manusia hatta yus'ala an bihi sholih. Gitu. Jadi tidak akan bisa melangkah manusia itu kecuali telah menjawab 4 hal. Pertama umur, kedua jasad fisik kita. Nah ini akan ditanyakan satu persatu semuanya. Ya, yang kedua adalah ilmu kita, diamalkan apa enggak, dari mana sumbernya dan diamal apa enggak. Belajar udah banyak tapi masih susah diatur, masih nggak bisa diamal, nggak bisa itu tanggung jawab. Apalagi nggak punya ilmu akan ditanyakan juga oleh Allah. Kenapa nggak belajar? Umur kamu di mana? Kesehatan kamu untuk apa? Mata kamu untuk melihat apa? Tangan kamu untuk nulis apa enggak? Tanyakan. Keempat adalah rizki.
rizki yang kita terima itu akan ditanyakan. Maka saat nanti banyak masuk rizki ke kita yang haram, yang halal saja kita akan menjadi beban, ya akan ditanyakan maksudnya, apalagi yang haram. Maka itulah Allah perintahkan jaga, jangan sampai kita mengambil baik secara diam-diam, secara maksa, secara apa, kalau bukan hak kita jangan. Itu akan jadi siksa. Sesuatu yang haram, karena rezeki itu akan ditanyakan dari mana, bagaimana caranya, dan untuk apa. Kalau rezeki malah pertanyaannya min aina wa kaifa wa ila aina. Itulah rahman. Dan setiap kita semua manusia pasti dikasih rezeki, sedikit banyaknya itu pasti dikasih rezeki. Rezeki itu bukan hanya duit, ya rezeki sehat, rezeki apa, termasuk rezeki makan minum itu rezeki yang kita masuk akan ditanyakan. Kamu minum dari mana airnya? Bagaimana kamu caranya? Kamu dapat duit dari mana? Bagaimana caranya? Terus untuk zakat, infak, sedekahnya kamu lakukan nggak? Ada orang yang apa? Cari duit di tempat yang benar, caranya benar. Zakat, infak, sedekahnya benar. Ini yang paling benar. Ada orang tempat kerjanya, tempat usahanya benar, tapi caranya banyak gak benar. Dagang sering bohong, dagang sering nipu, dagang sering khianat. Dagangnya halal, caranya gak benar. Sekalipun itu dialokasikan untuk sodako, kalau caranya dari yang haram, korupsi, ngambil, maling, dan itu Allah akan masalahkan. Ya, ada lagi orang di tempat yang apa haram usahanya, caranya benar, zakatnya benar, tapi sumbernya haram. Apa? Transaksi jual beli narkobanya haram, dagangnya memang jadi haram. Walaupun dagang asal hukumnya boleh, tapi karena yang didagangkan barang haram jadi haram. Tuh, itu contoh. Judi, dapat duit dari judi, zakat juga, ya itu juga nggak bisa. Karena judi asal hukumnya udah haram. Nah inilah yang harus kita ketahui, belajar dari Al-Quran agar kita bisa semakin nambah keyakinan, nambah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baru Ar-Rahman dari kata rahima yarhamu rahmatan, ya rahima. Nah itu rahmat, jadi semua dari satu kata antara Rahman dan Rahim. Tapi ablag, Rahman itu lebih umum sifatnya, kasih sayang rahmat Allah kepada semua makhluknya, termasuk manusia yang baik, yang tidak baik, dikasih semua sifat rahman Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman nanti di akhirat. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk terus semangat belajar, dan sekaligus mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.